Halo semuanya, aku Audi dari Mana Konten. Di video kali ini aku mau bahas suatu hal yang mungkin bisa jadi acuan ya bagi para pebisnis pemula dalam melakukan pemasaran di media sosial atau biasa kita dengar sebagai digital marketing. Nah, sebelumnya nih teman-teman, kita semua pasti tahu dong kalau dalam dunia bisnis modern ini, media sosial tuh udah jadi salah satu alat pemasaran paling efektif untuk menjangkau pelanggan secara luas. Sehingga penting banget nih untuk para pebisnis pemula agar memahami cara memanfaatkan platform ini dengan benar sebagai kunci untuk membangun brand yang kuat dan meningkatkan penjualan. Penasaran apa aja strateginya? Yuk simak videonya sampai habis. Yang pertama, kenali target audience. Langkah pertama dan paling penting dalam membangun sebuah bisnis, terutama di media sosial, adalah mengenali siapa audiens yang ingin teman-teman jangkau. Gimana sih caranya? Nah, teman-teman bisa nih melakukan pemetaan audiens yang ingin dijangkau berdasarkan demografi seperti usia, jenis kelamin, lokasi, hingga preferensi dan juga minat mereka. Pemahaman mendalam tentang target audiens ini akan membantu teman-teman agar bisa merancang konten yang relevan dengan bidang bisnis yang dijalankan dan yang menarik bagi audiens. Teman-teman bisa menggunakan alat seperti Instagram Insight, Facebook Analytics, dan survei untuk mengumpulkan data-data tersebut. Semakin baik teman-teman memahami audiens, maka semakin besar juga peluang untuk menarik perhatian mereka dan membangun hubungan jangka panjang dengan para audiens teman-teman. Yang kedua, ciptakan konten yang menarik dan juga konsisten. Di media sosial ini, konten adalah segalanya. Setiap hari pun kita pasti mengonsumsi banyak konten dari media sosial kan, mau itu menarik ataupun cukup monoton. Nah, konten yang menarik ini dapat membuat audiens berhenti nge-scroll feeds mereka dan fokus pada pesan yang ingin teman-teman sampaikan. Gimana caranya? Teman-teman harus pastiin bahwa setiap konten yang teman-teman buat itu memberikan nilai seperti memberikan informasi baru, menghibur, atau bahkan memotivasi para audiens. Teman-teman bisa gunakan gambar, video, atau desain grafis yang menarik perhatian para audiens. Selain itu, teman-teman juga harus memegang teguh prinsip bahwa konsistensi adalah kunci. Teman-teman perlu menetapkan jadwal posting yang teratur, seperti misalnya 3 kali seminggu, untuk menjaga eksistensi brand teman-teman di benak para audiens. Jangan lupa untuk sesuaikan konten teman-teman dengan platform yang digunakan ya. Yang ketiga, manfaatkan iklan berbayar untuk menjangkau lebih banyak orang. Kalau teman-teman punya budget lebih untuk melakukan pemasaran, coba deh teman-teman memanfaatkan fitur iklan berbayar seperti Facebook Ads, Instagram Ads, atau TikTok Ads. Dengan iklan ini, teman-teman bisa menargetkan audiens tertentu berdasarkan lokasi, usia, minat, bahkan kebiasaan online mereka. Misalnya, kalau teman-teman menjual produk kecantikan, teman-teman bisa banget nih untuk menargetkan pengguna yang memiliki minat terhadap makeup ataupun skincare. Keunggulan iklan berbayar ini ada pada kemampuannya untuk menjangkau audiens yang lebih luas dalam waktu singkat, sehingga mempercepat pertumbuhan bisnis teman-teman semua. 4. Bangun interaksi dengan audiens. Kenapa? Karena media sosial adalah tentang membangun hubungan. Jangan hanya fokus pada kegiatan posting konten, tapi lupa untuk melibatkan para audiens. Teman-teman juga harus luangkan waktu untuk menjawab komentar, membalas direct message, atau sekadar memberi like pada komentar mereka. Teman-teman juga bisa menggunakan fitur interaktif seperti polling, tanya jawab atau Q&A, hingga siaran langsung atau live streaming untuk membangun koneksi yang lebih personal dengan para audiens. Semakin sering teman-teman berinteraksi, semakin besar juga kemungkinan para audiens untuk dapat merasa terhubung dengan brand teman-teman dan bahkan bisa menjadi pelanggan setianya brand teman-teman. Yang kelima, gunakan influencer marketing dan kolaborasi strategis. Di era media sosial ini, influencer punya peran yang sangat besar dalam membentuk opini dan juga keputusan pembelian para audiens. Nah, teman-teman bisa banget nih untuk bekerja sama atau melakukan endorsement dengan para influencer yang memiliki audiens relevan dengan bidang bisnis yang teman-teman jalani. Misal, teman-teman punya bisnis beauty product. Nah, maka teman-teman bisa banget untuk pilih beauty influencer yang memiliki engagement baik di media sosial. Atau misalnya teman-teman punya bisnis makanan, maka teman-teman bisa pilih konten kreator mukbang yang juga punya engagement yang baik di media sosial. Ingat ya, teman-teman harus pilih influencer dengan engagement yang baik, bukan hanya jumlah pengikut yang besar. Selain itu, teman-teman juga bisa banget untuk melakukan kolaborasi dengan pebisnis lain yang memiliki visi atau produk yang melengkapi bisnis teman-teman dan dapat memberikan manfaat besar bagi satu sama lain. Misalnya, kalau teman-teman menjual kue, teman-teman bisa berkolaborasi dengan produsen kopi lokal untuk menciptakan paket bundle yang menarik.
Nah, mungkin itu dia 5 strategi digital marketing dari Mana Konten yang mungkin bisa dijadikan sebagai bahan acuan bagi teman-teman semua yang ingin memulai atau sedang menjalani bisnis, terutama bagi pemula. Semoga video ini bermanfaat ya teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Di Mana Kontennya, di Mana Konten aja. Bye!